Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati. Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja, terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu.
Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia, sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu. Maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah, firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Boleh semangat lagi, Shalom. Mari saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Kau yang layak kami sembah di tempat ini ya Tuhan. Kau yang layak kami puji. Haleluya. Sama-sama katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian
Rajaku. Oh Yesusku, Kau Rajaku Tuhan. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita. Kau yang layak kami puji di tempat ini ya Tuhan. Mari sekali lagi dengan imanmu sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Mari sedang jemaat sendiri katakan, kami rindukan kebangkitan pasti terjadi. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan semua kasih. Belenggu dibatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our, one more time, great is our God. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari yang tua, yang muda, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan pagi hari. Seperti Raja Daud, dalam kelemahannya dia kasih pujian buat Tuhan. Itu kekuatannya dia. Berapa banyak yang kita rindu memuji Tuhan pagi hari. Mari katakan haleluya. Mari sama-sama, come on. Yes. Make us sing a song to Jesus. Mari sama-sama umat Tuhan naikkan pujian. Now is the time for all people from every land to come together. Now is the moment for worship. We enter in withholding nothing. He's worthy, exalted, He's high and lifted up. Sing it to the Lord. Open up your heart, make a joyful noise in the sanctuary. Sing it to the Lord. Let us hear with love. Let the praises ring in the sanctuary. Sing hallelujah. Mari tepuk tangan sama-sama yang cuma Tuhan. Come on. Now is the time for all people. Tunjuk kiri kananmu saudara. Every land to come together. Now is the moment for worship. We enter in withholding nothing. He's worthy, exalted, He's high and lifted up. Sing it to the Lord. Open up your heart, make a joyful noise in the sanctuary. Sing it to the Lord. Love is here, let the praises ring in the sanctuary. Sing
pengagungan kami Tuhan. Kami tahu waktu kami memuji Engkau, kami ada kekuatan yang baru. Thank you Lord. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Kita masih ada di Minggu Pentakosta Saudara. Dan saya percaya Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Roh Kudus hadir, Dia ada beserta dengan kita. Thank you Lord. Kau penghibur Tuhan. Kau penolong buat kami. Ya Rabash, Karala ya Rabash. Ya Rala ya Rabash. Thank you Lord. Ya Rabba ya Rabba ya Rabash. Ya Rabashane. Ya la 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 la. Oh kami sembah Engkau Tuhan dalam kekudusan-Mu Bapa. Holy Spirit, You are in this place. Holy Spirit, we worship You. Holy Spirit, terima kasih ya Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari beri sorak-sorak buat Tuhan kita Saudara. Haleluya. Oh, mari sama-sama naikkan pujian ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu, ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
sembah kudus, ku sembah Engkau kudus, sekali lagi ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bersembah kudus,
berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Oh, kami bersorak-sorai, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu, agung karya-Mu Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang hidup, yang telah bangkit dari antara orang mati. Dan sebentar kami akan mengingat akan kenaikan-Mu ya Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami. Kami adalah karya ciptaan-Mu yang baru ya Tuhan. Dan kami adalah orang-orang Tuhan yang penuh pengharapan. Kami punya kuasa dan otoritas yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih buat hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur kami ada di rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Hari-hari ini kami mau terus berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Satu hal yang kami percaya bersama dengan Tuhan, Engkau terus menuntun kami berjalan terus maju dan terus maju Tuhan. Firman-Mu berkata kami akan tetap naik dan tidak pernah turun. Apa saja yang kami kerjakan Engkau yang buat semuanya berhasil. Dan kami percaya terjadi dalam kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu siang hari ini Bapak. Puji Tuhan, Shalom. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua orang-orang yang sangat luar biasa. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Berapa banyak orang-orang yang diberkati Tuhan hari ini? Amin. Katakan kiri kananmu, kamu diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Next slide-nya. Oh, di depan sini nggak bisa ya. Oke, hari ini saya ambil tema tentang kebangkitan Yesus Kristus membawa hidup dan kuasa. Amin. Yang lalu kita sudah memperingati akan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kita akan mengingat merayakan akan kenaikannya yang ke surga. Amin. Saya percaya dunia aja mengakui bahwa Tuhan kita Tuhan yang hidup. Amin. Sehingga bisa masuk di kalender saudara. Kelahiran Yesus, kematian Tuhan Yesus, bahkan kenaikan Isa Al-Masih ke surga. Bisa masuk dalam kalender saudara. Dan saya percaya saudara, kita punya Tuhan yang hidup. Pencipta langit dan bumi yang sungguh luar biasa saudara. Nah hari ini saya akan berbicara tentang kebangkitan Yesus Kristus membawa satu hidup dan kuasa saudara. Apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib saudara. Musuh terbesar yang Tuhan lakukan adalah mengalahkan apa saudara? Maut, amin. Musuh terbesar yang dikalahkan Yesus adalah maut saudara. Sehingga firman Tuhan berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu saudara? Jadi musuh terbesar yang dikalahkan Yesus di atas kayu salib adalah maut saudara. Amin. Bahkan firman Tuhan di kitab Wahyu berkata, jangan takut. Akulah yang awal dan apa saudara? Yang akhir dan yang hidup saudara. Aku telah mati saudara, kata Tuhan di situ. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memang memegang kunci alam maut saudara, amin. Yesus mati di atas kayu salib, dia mengalahkan maut. Dan kunci maut itu saudara, bahkan kunci kerajaan maut ada di tangan Tuhan. Hari ini saya mau bilang saudara, saudara aman, terpelihara, sempurna, amin. Karena maut telah dikalahkan Tuhan Yesus. Kalau Yesus memegang kunci maut dan kunci alam maut saudara, akan tertutup saudara. Alam maut dan kerajaan maut akan tertutup. Kenapa? Dia yang memegang kuncinya. Bahkan dia katakan aku telah mengalahkan maut saudara. Yesus sudah memegang itu saudara. Dan saya percaya artinya saudara, tidak ada sesuatu pun yang jahat akan datang kepada kita, amin. Tidak ada sesuatu pun yang jahat terjadi dalam kehidupan kita saudara. Saudara dan saya terpelihara sempurna. Amin. Katakan kiri kanan saudara. Saudara terpelihara sempurna. Bersama Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Next point berikutnya.
Di dalam Roma 4 ayat 25, mari kita baca bersama-sama, saudara bisa lihat. 2, 3, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita, saudara. Amin. Yesus diserahkan sampai mati di kayu salib, saudara. Karena pelanggaran saudara dan saya. Yesus diserahkan di kayu salib karena pelanggaran saudara dan saya. Tetapi kabar baiknya saudara adalah Yesus dibangkitkan karena pembenaran saudara. Amin. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran saudara dan saya. Amin, saudara. Ini sangat luar biasa, saudara. Tuhan Yesus dibangkitkan karena pembenaran kita. Dengan kata lain, Allah membangkitkan Yesus untuk membuat saudara dan saya menjadi orang benar. Berbanyak percaya. Saudara dan saya membuktikan Yesus bangkit supaya saudara dan saya menjadi orang yang dibenarkan. Jadi hari ini saya mau berkata, saudara dan saya orang yang dibenarkan. Lihat kiri kananmu, katakan sama temannya di sampingmu, kamu orang yang sudah dibenarkan. Amin. Saudara dan saya orang-orang yang sudah dibenarkan. Dia Yesus tidak ada dusta, tidak mengenal dosa, saudara. Yesus tidak mengenal dosa, saudara. Tidak ada kesalahan dalam kehidupan Yesus, tapi semua ditimpakan kepada Yesus. Amin. Segala kegagalanmu, kesakitanmu, segala kutuk, sakit penyakit, itu semua ditimpakan kepada Yesus, saudara. Saya bilang gini, saudara, hari ini saudara, Allah memberikan Yesus menggantikan posisimu di atas kayu salib. Harusnya kita yang mati karena perbuatan dosa kita. Tetapi di situ Yesus telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Artinya Yesus bangkit karena pembenaran saudara dan saya. Amin, saudara. Nah, kalau kita lihat zaman dulu bangsa Israel, orang Yahudi, kalau mereka membawa korban dalam perjanjian lama, korban penghapus dosa. Seorang dia akan membawa korban penghapus dosa seekor lembu, seekor domba kepada imam, saudara. Dan imam akan memeriksa korban tersebut. Apakah korban ini layak untuk menjadi korban, untuk disembelih. Korban ini diperiksa apakah korban ini bercacat atau bercela atau ada luka atau apa, menjadi korban yang sempurna, saudara. Sehingga waktu imam memeriksa korban ini, saudara, maka korban tersebut, seorang misalnya saya yang bawa korban itu, saya yang akan menumpangkan tangan saya kepada korban itu. Mentransferkan segala dosa, segala kesalahan saya, segala pelanggaran saya kepada korban itu. Dan waktu saya mentransferkan segala kesalahan saya kepada korban tersebut, kepada domba itu, maka domba itu akan disembelih. Nah, waktu domba itu disembelih, imam itu akan mengangkat, saudara, untuk dibakar. Waktu dibakar, saudara, saya sedang menunggu apakah korban saya layak diterima di hadapan Tuhan, saudara. Waktu asap mulai naik ke atas langit, saudara, saya telah dibebaskan. Saya akan pergi menjadi orang yang merdeka. Saya pergi menjadi orang yang bebas dari hukuman, saudara. Next slide, bisa lihat. Video tadi. PowerPoint 3. Digedein gambarnya. Hah? Nah, suaranya. Jadi ini, saudara, orang Yahudi dia membawa korban
Kemudian dia mentransferkan segala dosa, segala kesalahannya kepada korban itu. Suaranya nggak keluar ya? Oh. Dan imam mulai membakar korban itu, saudara. Sehingga korban itu mulai naik di hadapan Tuhan. Sehingga orang itu akan pergi dengan bebas, saudara. Tanpa ada hukuman, tanpa ada dosa. Dia pergi sebagai orang yang membawa kemenangan. Itu dalam kisah perjanjian lama, saudara. Bagaimana mereka memberikan korban sebagai korban penghapus dosa. Nah, kalau kita lihat kepada perjanjian baru, hal yang sama yang Tuhan Yesus lakukan. Waktu di dalam perjanjian lama, seorang imam dia memeriksa korban tersebut. Apakah korban ini layak? Apa korban ini tidak bercela, saudara? Saudara ingat waktu Tuhan Yesus dihadapkan kepada Pilatus dan kepada Herodes? Apa yang Herodes dan Pilatus katakan kepada Yesus? Saudara ingat ceritanya? Waktu Yesus diperiksa oleh Pilatus dan Herodes, maka Pilatus dan Herodes berkata, kami tidak menemukan kesalahan terhadap orang ini. Amin. Waktu Yesus diperhadapkan kepada Pilatus dan Herodes, mereka berkata, tidak ada kesalahan terhadap orang ini. Artinya Yesus gambaran sebagai korban yang sempurna. Sebagai domba yang sempurna. Bahkan kitab Yesaya berkata, dia sebagai anak domba yang dibawa ke tempat persembelihan, saudara. Yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi di dalam perjanjian baru, Yesus digambarkan sebagai domba, anak domba yang tidak bercacat celah. Sehingga Pilatus dan Herodes berkata, aku tidak menemukan kesalahan terhadap orang ini. Amin. Itu buktinya, saudara. Betapa besar kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudara. Yesus menyatakan kasihnya yang sangat luar biasa buat saudara dan saya. Semua dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Segala kesalahan kita, segala kutuk, sakit, penyakit, semua ditimpakan kepada Yesus, saudara. Yesus waktu dia diperhadapkan kepada Herodes, saudara. Herodes berkata, tidak ada kesalahan terhadap orang ini, saudara. Tapi mereka berkata, salibkan dia. Itu terjadi satu pertukaran yang luar biasa. Semua dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Yesus mati pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga, saudara, dia bangkit, saudara. Amin, saudara. Kebangkitan Yesus bukti semua dosa kita sudah diampuni, saudara. Amin. Berapa banyak dosa saudara diampuni oleh Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti bahwa dosa kita sudah diampuni, saudara. Saudara dan saya menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Kita telah dibenarkan di hadapan Tuhan. Bahkan tubuh yang mati itu, saudara, segala dosa, segala kutuk semua ditimpakan kepada Yesus. Waktu Yesus mati, tubuh yang sama yang ditimpakan dengan dosa, sakit, penyakit, segala kutuk, tubuh yang sama. Firman Tuhan katakan, pada hari yang ketiga tubuh yang sama itu bangkit, saudara. Itu buktinya bahwa Tuhan sudah memberikan seluruh hidupnya. Segala apa yang dia miliki dia sudah berikan buat saudara dan saya. Hari ini, saudara, saya mau bilang gini, jangan ada orang yang galau-galau lagi, saudara. Amin. Jangan galau-galau lagi. Bukankah Tuhan sudah berikan semuanya kepada saudara? Segala kebenaran Tuhan sudah berikan. Jadi saudara, saya bilang ini, saudara dan saya orang yang sudah dibenarkan. Saudara, amin. Allah telah menghukum segala dosa, segala kutuk kepada Tuhan Yesus, saudara. Dan tubuh yang sama itu juga, bukan tubuh yang lain, saudara. Segala dosa, sakit, penyakit, kutuk, segala dosa ditimpakan kepada tubuh yang sama itu. Dan tubuh yang sama itu, firman Tuhan katakan, hari yang ketiga dia bangkit, saudara. Amin, saudara. Artinya kebangkitan Yesus membuktikan
dosa kita sudah diampuni. Hari ini saudara dan saya ada orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara dibenarkan bukan apa yang saudara lakukan. Saudara dibenarkan bukan apa yang saudara lakukan, saudara. Allah membangkitkan Yesus bukan karena Yesus anak Allah. Amin. Allah membangkitkan Yesus untuk membuat saudara dan saya menjadi orang yang dibenarkan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia memberikan anaknya, saudara. Bukan tentang kasih kita kepada Tuhan. Tetapi kasih Tuhan begitu besar terhadap kita. Amin. Next point. Mendapatkan kasih Allah bukan berdasarkan perbuatan kita. Dan memperlihatkan kasih itu kepadanya. Di situ yang saya bilang gini, saudara. Yesus bangkit untuk membuat saudara dan saya menjadi orang yang dibenarkan. Bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan kita supaya kita dibenarkan, saudara. Seharusnya tidak ada dasar oleh ketakutan, perbuatan atau usaha, saudara. Jadi kita harus mengerti betapa Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada kita yang sungguh luar biasa. Kasih Tuhan yang begitu besar, saudara. Mendapatkan kasih Allah bukan berdasarkan perbuatan kita, saudara. Yohanes 3 ayat 16, betapa besar kasih Tuhan terhadap kita, saudara. Bukan kita kepada Tuhan, tetapi kasih Kristus terlebih dahulu kepada kita. Bahkan firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih saudara. Amin. Jadi di sini saudara, saya mau bilang begitu, betapa besar kasih Tuhan, saudara, di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Next. Pesan kasih Allah telah berubah menjadi pesan perbuatan bagi banyak orang. Nah, ini yang sering kita dengar. Orang selalu berkata, kamu harus berbuat ini, berbuat itu supaya kamu dibenarkan. Kamu harus melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini supaya kamu dibenarkan. Kamu harus melakukan ini supaya kamu diampuni. Nah, kita harus punya kesadaran betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Pesan kasih Allah itu sudah berubah. Banyak orang menyampaikan, kamu harus berbuat ini supaya Tuhan mengasihi kamu. Kalau saudara melihat Robert yang dulu sama yang sekarang itu beda. Saya punya masa latar belakang yang hancur, saudara. Kalau zaman dulu saya orang yang hancur, mungkin orang gak berguna. Tapi saya bersyukur, saya punya komunitas yang selalu membangun saya. Dulu saya pemakai, ngedar obat. Tapi saya bersyukur, saya punya komunitas yang bukan komunitas penuh penghakiman. Saya bersyukur saya punya komunitas yang memberikan saya support. Ayo Robert, bangkit, kamu bisa. Buat saya gagal. Tetapi saya melihat orang-orang yang di belakang saya, mereka memberikan support, mereka mendukung saya, menerima saya. Di situ saya melihat, waktu mereka menerima saya dan saya menerima apa yang mereka sudah berikan kepada saya, anugerah kasih Tuhan mengalir dalam hidup saya, saudara. Jika mengasihi Allah, kamu akan pergi melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini. Banyak perintah, aturan yang manusia buat, membuat manusia menjauh daripada Tuhan. Saya nggak bisa ini berbuat begini. Kalau saya nggak kasih ini, saya mungkin nggak disayang Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan sudah sayang Bapak Ibu Saudara. Amin. Kasih Tuhan begitu besar, saudara. Buktinya, Yesus mati di atas kayu salib. Waktu dia bangkit, dia menyatakan, dia memberikan kebenaran dalam kehidupan kita. Kadang-kala agama menuntut harus berbuat ini, berbuat itu, melakukan ini, melakukan itu, supaya kamu diterima. Supaya kamu masuk surga. Kalau saya tidak punya komunitas seperti itu, bahkan saya hidup di lingkungan orang yang penuh penghakiman, mungkin saya nggak ada sampai hari ini. Tapi saya bersyukur saya mempunyai komunitas yang membangkitkan saya. Sekalipun saya udah jatuh, mereka tetap kasih semangat. Kamu bisa, kamu bisa. Tidak ada kata-kata penghakiman dalam hidup saya yang mereka sampaikan kepada saya. Bahkan gembala saya datang ke tempat kosan kami. Dia ngecek saya, dia lagi nih, Robert ayo bangkit, kita jalan sama-sama. Ayo bangkit, kita jalan sama-sama.
Jika kita tidak dapat pergi atau melakukan atau memberi, maka kita percaya tidak cukup mengasihi Tuhan. Kalau saya nggak melakukan ini, berarti Tuhan nggak sayang saya ya. Kalau saya nggak baca Alkitab, berarti Tuhan nggak sayang saya ya. Kalau saudara baca Alkitab, itu buktinya saudara sayang sama Tuhan. Kalau saudara memberi sesuatu ke gereja, itu buktinya saudara sayang sama Tuhan. Bukan saudara minta supaya saya dikasihi Tuhan. Saya melakukan ini supaya saya mendapat award dari Tuhan. Saya melakukan ini supaya saya dapat report dari Tuhan. Tetapi kita harus mengerti, saya melakukan ini karena saya cinta Tuhan. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Nah, kebangkitan Yesus ini sangat luar biasa saudara. Amin. Next. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi Allah, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Saudara, saya bilang gini, waktu saudara menerima kasih Tuhan, Kristus yang ada di dalam saudara, dan saya percaya otomatis kasih Tuhan yang luar biasa itu di dalam saudara, itu akan keluar sendirinya, amin. Sehingga saudara gak akan dipaksa-paksa untuk mengasihi ini, harus begini, harus begitu saudara. Karena waktu saudara mengerti siapa saudara, kasih Tuhan yang besar di dalam saudara, saudara dengan spontan saudara akan mengeluarkan kasih itu saudara. Karena apa? Karena kasih Allah ada di dalam saudara. Allah adalah kasih saudara. Nah, sifat Allah, sifat kodratnya, karakternya, dan apapun yang dilakukannya semata didasari oleh kasihnya kepada kita. Bukan oleh perbuatan baik kita saudara. Sifat kodrat Allah adalah apa saudara? Kasihnya. Amin. Betapa besar Tuhan di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saudara akan melihat hal-hal yang sangat luar biasa. Next slide. Siapa orang benar? Siapa orang benar? Apakah saudara layak disebut orang benar? Kok masih ragu ya? Saudara telah dibenarkan. Siapa yang orangnya telah dibenarkan? Kita semua orang-orang yang telah dibenarkan saudara. Amsal 11 ayat 21, sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan saudara. Keturunan orang benar akan diselamatkan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang telah dibenarkan saudara. Keturunanmu saudara, anak cucumu diberkati Tuhan. Anak cucumu dipelihara Tuhan. Bahkan makan minummu dicukupkan, disediakan melimpah-limpah oleh Tuhan saudara. Hidup kita sungguh luar biasa. Satu pertandingan yang luar biasa saudara. Di tengah-tengah dunia yang semakin kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi waktu saudara percaya engkau orang yang dibenarkan. Engkau akan melewati semuanya bersama dengan Tuhan saudara. Kita semua orang-orang yang telah dibenarkan. Orang-orang yang sudah dilayakkan oleh Tuhan saudara. Saudara dan saya saudara memiliki sesuatu hal yang dahsyat. Jangan percaya kalau orang-orang mulai berkata kamu enggak layak, kamu enggak kudus, kamu enggak benar saudara. Mungkin orang-orang datang menghakimi saya, mungkin menghakimi saya, menghakimi saudara. Jangan dengar saudara. Berarti mereka melakukan sesuatu berdasarkan perbuatan mereka. Untuk supaya saya layak di hadapan Tuhan, saya melakukan berdasarkan perbuatan. Kalau saudara melakukan berdasarkan perbuatan, saudara nggak mampu. Saudara tahu kitab Taurat, hukum Taurat ada berapa? Berapa hukum Taurat? 10 aja kita nggak mampu. Bahkan dikatakan di Taurat dikatakan ada 613 mutaf. Artinya 613 hukum yang diberikan pada perjanjian lama. Sanggup nggak kita lakukan 613 mutaf itu saudara? 613 hukum yang diberikan. Maka bangsa Israel gagal. Bahkan dikatakan
Mereka bagaikan pokok anggur yang dibawa keluar dari Mesir. Yesus menggambarkan bangsa Israel sebagai pokok anggur yang dibawa keluar dari Mesir. Siapa pokok anggur itu? Bangsa Israel. Saudara. Jadi saya bilang gini, kalau ada orang-orang mulai datang berkata, menghakimi saudara, jangan dengar dia. Tapi dengar apa firman Tuhan katakan tentang engkau. Saudara dan saya orang-orang yang telah dibenarkan. Orang benar akan diselamatkan. Saudara orang yang telah dibenarkan, saudara diselamatkan. Amin. Kalau saudara percaya, saudara orang-orang yang telah dibenarkan, saudara saya percaya saudara. Saudara akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita lihat next selanjutnya. Titus 2 ayat 11. Mari kita baca sama-sama. Saya ambil dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana. Di dalam Alkitab, kalau dalam handphone saudara, saudara bisa buka Alkitab. Di situ banyak terjemahan demi terjemahan. Nah, salah satu BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Bahasa Indonesia Masa Kini diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia supaya saudara membaca Bahasa Indonesia Masa Kini atau Bahasa Indonesia Sederhana itu dengan mudah. Jadi nggak muter-muter jauh bacanya. Kalau terjemahan yang kita sekarang pakai, itu susah kita, aduh maksudnya ayat ini apa ya? Maksud ayat ini apa? Tetapi kalau saudara baca Bahasa Indonesia Sederhana atau BIMK, itu dari Lembaga Alkitab Indonesia membuat supaya kita membaca itu dengan mudah dimengerti. Enggak muter-muter jauh, jadi tahu poin ayat ini seperti ini. Amin. Jadi di aplikasi handphone saudara itu sangat mudah saudara untuk baca Alkitab. Amin. Nah di sini dikatakan sebab Allah sudah menunjukkan rahmat-Nya guna menyelamatkan seluruh umat manusia. Allah telah memberikan anugerahnya untuk menyelamatkan manusia saudara. Nah anugerah Allah mengajarkan kita untuk meninggalkan kefasikan saudara. Amin. Jadi waktu kita menerima anugerah itu, bukan saudara bebas untuk melakukan dosa. No saudara. Saudara bebas melakukan ini itu supaya saya sudah diselamatkan. Salah itu saudara. Pengertian saudara sangat dangkal saudara. Tetapi kalau saudara mengerti tentang anugerah, maka engkau akan meninggalkan kefasikan itu saudara. Dan anugerah tidak menghakimi saudara. Saudara menerima anugerah itu yang akan membebaskan saudara, amin. Saudara akan menerima anugerah itu sangat luar biasa saudara. Biarlah mereka menerima kebenaran itu saudara. Terima kebenaran itu saudara. Saudara ingat kisah yang naik di pohon siapa? Lazarus. Sakeus bukan Lazarus. Nanti Lazarus Sakeus suruh itu tempat saya. Kisah Sakeus saudara. Pemungut cukai saudara. Apa yang Tuhan bertemu dengan Sakeus? Yang Tuhan lakukan kepada saya. Apakah Tuhan makami, kamu pemungut cukai, kamu penuh dosa bertobat? Enggak. Yang Tuhan lakukan apa? Dia menerima Sakeus. Amin. Waktu Sakeus diterima saudara, dia begitu senang bahkan dia mengajak untuk ke rumahnya Yesus makan bersama pemungut cukai saudara. Waktu Yesus makan bersama-sama dengan dia di situ saudara, saya bilang ini, di mana ada penerimaan kebenaran, di situ akan merubah seluruh hidup saudara. Amin. Banyak orang kita, kamu enggak kudus, kamu penuh dosa. Saya diterima. Mereka di situ saya melihat satu penerimaan yang luar biasa, sehingga di situ saya melihat sesuatu hal yang terjadi dalam hidup saya saudara. Dan waktu Sakeus dia melihat Yesus menerima Sakeus dan terjadi apa saudara? Terjadi perubahan yang luar biasa kepada Sakeus saudara. Nah sama saudara, waktu kita melihat orang yang berbuat dosa, kita jangan menghakimi mereka. Kita jangan mengutuki mereka saudara. Apa yang kita harus lakukan? Menerima mereka saudara. Amin. Maka waktu mereka menerima, kita menyampaikan kebenaran, maka dari situ kebenaran akan membebaskan mereka. Mereka akan bebas dari segala dosa saudara. Kenapa? Penerimaan yang mereka butuhkan saudara. Amin. Kalau zaman dulu kita sama Bu Ola, sama teman-teman yang lain IPING, kita punya HMC itu namanya Healing Movement Camp. Kemudian ada kesaksian waria ya. Ada kesaksian waria. Saya datang ke gereja.
Karena yang menerima saya hanya gereja. Latar belakang Muslim. Kalau saya ke masjid, saya ke ruangan pria, saya ditolak. Kalau saya ke ruangan wanita, saya ditolak. Gak jelas saya harus di mana. Tetapi saya ke gereja, saya menerima. Waktu saya ke gereja, ada penerimaan. Bahkan ada teman jemaat kita yang dulu, karena jemaat kita sama Ciola zaman dulu itu prasejahtera pemulung. Ada salah satu namanya Niko. Dokter udah vonis HIV, CD4-nya udah 4 atau berapa itu saudara. Dokter udah berkata ini nggak layak, ini udah waktunya saudara pulang, siapin kuburan, siapin semuanya. Ntar lagi dia akan meninggal. Dokter udah ngomong begitu kepada saya saudara. Saya kembali ke gereja, saya ngomong sama teman-teman pengerja. Udah kita siapin deh kuburan, kubur aja. Saya hubungi Ko Iwan. Ko Iwan punya teman di Jabar Agung tuh. Butuh, jadi kalau ada apa-apa hubungi Ko Iwannya. Dia punya Jabar Agung tuh. Saya hubungi Ko Iwan bisa enggak kita pakai Jabar Agung, ada jemaat gini-gini. Oke, saya hubungin. Sekian lama, udah selewat sehari, Ko Iwan balik telepon, Robert, kok jenazah belum masuk-masuk? Masih hidup kok. Waduh, puji Tuhan. Apa yang saya lakukan kepada dia? Saya masuk ke kamarnya. Saya bilang, cuma satu yang membuat kamu hidup. Terima Yesus. Kasih Tuhan begitu besar dalam hidupmu. Tuhan sayang loh sama kamu. Tuhan gak lihat masa lalumu. Tuhan gak lihat dosamu. Tapi hari ini yang Tuhan lihat. Dia menerima engkau apa adanya. Dan hari ini saudara tahu, Niko menjadi salah satu orang menjadi konselor HIV di rumah sakit daerah Padang. Bahkan sampai hari ini gereja masih mendukung untuk dia punya usaha warung, saudara. Hari ini dia menjadi seorang konselor HIV di rumah sakit pusat Padang, saudara. Dia sampaikan, waktu saya ngantar ke Padang, pesawat nggak terima kita, saudara. Lion Air berkata, jenis penyakit ini tidak layak terbang. Kalau Bapak mau layak terbang, masuk ke pesawat, Bapak harus steril 10 atau 15 kursi. Bapak harus pakai itu, beli. Wow, dari mana uangnya, saya bilang. Ya udah, saya bilang, Niko ayo kita pulang, nggak bisa pulang, nggak bisa berangkat ini. Tapi saya lihat imannya begitu luar biasa. Di kursi roda, teman saya bilang gini, sama Bobby atau sama siapa ya waktu itu, saya lupa. Prio. Udah BAB, udah lancar saudara. Mau gak mau saya harus turun tangan, nyebokin. Tapi saya bilang gini, kamu berharga. Tuhan kita dahsyat. Tuhan telah memberikan bukti kebangkitan Yesus. Saudara dan saya orang-orang yang telah dibenarkan. Amin. Amin, berikan tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Saya percaya bahwa mereka menerima kebenaran itu akan mengubah gaya hidup mereka saudara. Amin. Next, selanjutnya. Nah ini saudara, Paulus begitu keras menegur orang-orang Yahudi ini saudara. Mari kita buka di Roma, saudara bisa baca langsung. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan ini? Bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran, telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Ayat 31. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Ayat 32. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena apa? Perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Ayat 33. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion satu batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan, saudara. Paulus berkata, hei kamu orang Israel, orang Yahudi,
kamu melakukan ini, hukum-hukum ini, tapi kamu tidak sampai kepada itu, saudara. Tetapi bangsa-bangsa lain yang tidak tahu tentang hukum, mereka tidak tahu tentang sunat, mereka tidak tahu tentang hari raya, mereka tidak tahu tentang Taurat, tetapi mereka dengan iman dibenarkan karena iman. Ini sangat keras Paulus katakan kepada mereka, saudara. Tetapi kamu melakukan hukum ini, hukum itu, tetapi kamu tidak mencapai kepada hukum tersebut. Tetapi mereka di situ dikatakan, sungguh aku meletakkan di Sion suatu batu sanduan dan suatu batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara dan saya orang-orang yang telah dibenarkan, saudara. Saudara dan saya orang-orang yang sangat luar biasa. Saudara dan saya tidak dipermalukan, saudara. Ini yang Paulus tegur kepada orang-orang Yahudi, saudara. Dengan begitu banyak aturan yang membuat mereka jauh dari Tuhan, saudara. Janji dalam setiap kehidupan kita itu sangat luar biasa. Amin, saudara. Janji Tuhan kepada orang benar itu luar biasa. Amin. Amin. Saudara percaya setiap janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita, saudara. Apa janji Tuhan itu? Yang pertama, janji Tuhan, anak cucumu tidak akan meminta-minta roti. Amin. Berkat orang benar ada di atas kepala kita. Amin. Berkat orang benar ada di atas kepala kita, saudara. Jadi saudara, kalau saudara percaya, saudara orang-orang yang telah dibenarkan, saudara memiliki satu iman yang luar biasa dalam hidup saudara, amin. Waktu ada iman maka di situ ada perkataan, saudara. Amin. Untuk mengenapi janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kita perlu iman. Dan perkataan iman itu harus kita ucapkan, saudara. Amin. Untuk terjadi janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari saudara, katakan apa yang janji Tuhan dalam hidupmu. Perkatakan firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan tentang dirimu, saudara. Saya selalu, kita ini punya Bible Talk setiap hari Rabu, saudara. Jadi kami mengundang buat Bapak Ibu yang rindu belajar. Di situ ada saya, ada Celit, ada Bu Ola, ada Bu Maya. Kami berempat ini sama-sama belajar dan banyak kesaksian-kesaksian dari teman-teman yang ada di Bible Talk itu tuh sangat luar biasa, saudara. Nanti saudara bisa tanya minta link sama Ibu Ruth dan kita akan belajar sama-sama. Tapi ini kita lagi libur. Nanti minggu depan kita akan mulai. Dan di situ kita banyak belajar dan saya mendengar begitu banyak kesaksian demi kesaksian. Dalam hidup kami bagaimana firman Tuhan mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Saya selalu berdiri atas firman, kalau istri saya lagi kerja, ada sekolah, di depan cermin, saudara, apa yang saya lakukan? Saya perkatakan firman terhadap diri saya, saudara. Apalagi waktu zaman pandemi, saudara. Firman yang kita ucapkan selalu, saudara. Bahkan kami selalu katakan tidak ada penyakit dalam tubuh kami. Oleh biru-biru Tuhan Yesus engkau sudah disembuhkan, saudara. Amin. Jadi saudara harus mengerti identitas saudara dalam Tuhan. Saya ini orang yang telah dibenarkan, saudara. Maka saudara punya identitas yang sangat luar biasa. Next, selanjutnya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, saudara. Berarti kata carilah adalah prioritas, saudara. Amin. Carilah berarti sesuatu yang utama yang kita harus cari, saudara. Di situ katakan carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Jadi prioritas pertama yang kita harus lakukan adalah kerajaan Allah dan kebenaran. Waktu Sakeus menerima Yesus, dia mencari Tuhan, maka ada kebenaran yang telah memerdekakan dia, saudara. Waktu saudara mencari Tuhan, kerajaan Allah, dan saya percaya kebenaran itu akan memerdekakan saudara dan saya. Amin. Roma 3 ayat 21 dan 22 katakan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan, saudara. Amin, saudara. Kata kebenaran di situ, saudara dibenarkan karena Allah. Kebenaran Allah karena iman, saudara. Kebenaran karena iman. Amin.
Carilah dahulu prioritas kita yang utama, cari Kristus. Amin. Next, waktu saya tinggal 3 menit. Roma 5 ayat 17 katakan, sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang. Siapa satu orang itu? Adam, dosa Adam. Sebab jika oleh dosa satu orang itu, dosa Adam, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Kristus Yesus. Berarti di situ dikatakan jika oleh dosa satu orang, dosa Adam, itu maut telah berkuasa atas satu orang. Itu benar. Karena dosa Adam, maka kita penuh dengan dosa. Itu benar. Tetapi di situ dikatakan, maka lebih benar lagi. Kalau dosa ada yang membuat kita berdosa itu benar, tapi di situ dikatakan maka ada lebih benar lagi di situ. Mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Siapa saudara? Yesus. Amin. Lebih benar lagi saudara. Yesus yang telah membenarkan saudara dan saya. Next. Kejadian 1. Di situ berbicara bagaimana kita diciptakan menurut gambar dan rupanya dan diberikan kuasa. Di dalam kitab Kejadian saudara. Nah gambarnya di mana letaknya saudara? Berada dalam roh saudara, roh kita. Gambaran Kristus, waktu Yesus katakan, aku menciptakan saudara, Tuhan menciptakan manusia serupa, segambar dan serupa dengan Kristus. Jadi gambaran Yesus ada di dalam roh kita. Pada saat kita lahir baru. Waktu gambaran Kristus seperti roh Kristus ada dalam kehidupan saudara. Rupanya ada di mana saudara? Di jiwa kita. Semakin jiwa kita menyerupai gambaran Yesus yang ada di dalam roh kita. Sebenarnya itulah kuasa yang kita miliki di dalam alam jasmani. Amin. Semakin kita mengerti gambaran kita di dalam Kristus, jiwa kita menyadari siapa saya ini sebenarnya. Jiwa kita menyadari roh yang ada di dalam kita. Maka saya percaya waktu jiwa kita menyadari kuasa itu terjadi di dalam alam jasmani saudara. Kesembuhan terjadi. Kelimpahan terjadi saudara. Mujizat demi mujizat terjadi di dalam kehidupan kita saudara. Untuk itu siang hari ini saya mau berkata mari kita harus miliki kesadaran akan kuasa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti, kita ini ciptaan yang baru saudara. Yang terakhir, ayat yang terakhir. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah apa saudara? Ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara dan saya ini adalah ciptaan yang baru, amin. Kalau saudara ciptaan yang baru, saya mau berkata begini, tidak ada penyakit keturunan. Orang selalu berkata, oh ini karena penyakit keturunan nih. Bapakmu, ibumu, nenekmu penyakit jantung. Maka kamu akan penyakit jantung. Oh kamu ini kutuk keturunan ini, kemiskinan. Opa moyangmu miskin sampai kamu miskin. Kalau saudara mengerti saudara adalah ciptaan baru, maka saudara ini ciptaan yang baru. Tidak ada lagi penyakit keturunan dalam hidupmu. Tidak ada lagi kemiskinan dalam hidup kita. Kita ini ciptaan yang baru saudara. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus, dalam bahasa Indonesia sederhana nih. Orang yang bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah berlalu saudara. Jadi segala penyakit keturunan, segala kejujuran itu sudah berlalu. Saudara menjadi ciptaan yang baru. Keturunan kita menjadi keturunan yang diberkati. Keturunan yang penuh membawa berkat. Anak-anak cucu kita perkasa di bumi. Amin. Saudara dan saya. Orang-orang yang penuh dengan ciptaan baru. Buang semua pikiran-pikiran yang lama. Wah kalau saya sakit jantung, oma saya dulu penyakit jantung. Mama saya penyakit diabetes, maka saya penyakit diabetes. Tolak di dalam nama Yesus. Engkau adalah ciptaan yang baru. Saudara dan saya ciptaan yang baru. Tidak ada penyakit keturunan. Tidak ada sakit penyakit. Amin. Bahkan seluruh kelimpahan, saya selalu bilang di Babel Talk kita, seluruh kelimpahan sorga itu ada di dalam Yesus.
Yehova Jireh, Yehova Nisi, panji keselamatan, itu ada di dalam Yesus. Seluruh kepenuhan sorga ada di dalam Yesus. Hari ini saya bilang ini, Yesus ada di dalam diri kita. Berarti seluruh kepenuhan sorga ada di kita. Amin. Berapa banyak diberkati Tuhan siang hari ini. Saudara dan saya, orang-orang yang telah dibenarkan. Jangan dengar apa kata orang di luar sana. Kamu gak layak, kamu gak kudus. Tetapi waktu saudara menerima kebenaran itu, anugerah itu, maka saudara akan menerima dengan penuh sukacita. Maka dikatakan tadi, engkau akan menjauh dari kefasikan itu. Amin. Bukan dengan usaha kita, tapi kasih Tuhan yang membawa kita penuh kemenangan. Hari ini saya mau bilang begini saudara. Saudara orang-orang yang penuh kemenangan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita undang bangkit berdiri. Haleluya. Dulu saya berapa kali masuk rumah sakit. Waktu saya mengerti siapa diri saya. Bahkan dokter hebat pun dia bilang begini, Robert, saya sudah melakukan operasi ini cukup bagus. Hasilnya bagus semua, nggak ada masalah loh Robert. Tapi kenapa pendarahan begitu banyak keluar? Di meja operasi dia terduduk, dia lihat saya. Tiba-tiba Tuhan yang kasih hikmat kepada dokter itu. Dokter itu bilang begini kepada saya, Robert, tahu nggak di mana darah pendarahan itu keluar banyak? Itu ada di pikiran kamu. Kamu khawatir, kamu takut. Karena hasil medis, dia berapa kali masuk kamar ICU, berkali-kali masuk kok pendarahan, udah operasi, udah situ. Bahkan dokter di atas meja operasi pun dia duduk, dia mikir. Tapi Tuhan, saya percaya itu hikmat yang Tuhan berikan. Kamu khawatir, kamu takut. Saya bilang benar dok. Setiap kali saya BAB, saya mau ke kamar mandi, saya takut. Wah pendarahan lagi nih. Wah pendarahan lagi nih. Maka terjadi pendarahan. Apa yang kamu khawatirkan, yang kamu takut, itu akan terjadi. Firman Tuhan katakan, pikirkan semua yang baik. Semua yang manis didengar. Patut dipuji. Pikirkanlah itu semuanya saudara. Apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu takutkan hari ini. Mari pikirkan semua apa yang firman Tuhan katakan tentang engkau. Engkau adalah ciptaan yang baru. Engkau dahsyat. Engkau berharga. Mari kita tundukkan kepala kita. Kau dahsyat Tuhan. Kau sungguh luar biasa. Terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib. Kami orang-orang yang telah dibenarkan. Kami masih mengingat merayakan akan kebangkitanmu ya Tuhan. Bahkan di bulan ini kami akan mengingat akan kenaikanmu ke surga. Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. All my life you have been faithful. Amen. Oh my life you have been so good. Every day that I am able, oh I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness
is running out for me. Your goodness Is running out for me. Your goodness is running out for me. in my life now. I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out for me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Of the goodness of God. I will sing of your goodness of God. Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan hari ini kami melepaskan kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami orang-orang yang telah diberdekakan. Kami orang-orang yang telah dibenarkan. Dan hari ini Tuhan, kami percaya dan kami katakan, hari ini kami menaruh tangan kami di dada kami. Kami memberkati tubuh kami di dalam nama Yesus. Aku memberkati jantung, aku memberkati ginjal, aku memberkati paru-paruku, aku memberkati pankreasku, aku memberkati tekanan darahku, semua organ-organ tubuhku, aku memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku katakan semuanya baik. Semuanya baik, sebagaimana Tuhan ciptakan aku sempurna, maka itu terjadi dalam tubuhku. Semuanya berfungsi dengan normal, semuanya berfungsi dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tidak izinkan sakit penyakit atas tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak, kami hardik oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Kami sudah sembuh, kami sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati keluarga kami memberkati rumah tangga, suami, istri, anak-anak kami, pekerjaan kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Usaha-usaha kami memberkati semuanya baik. Bahkan Tuhan yang akan mempromosikan kami, Tuhan yang akan mengangkat kami menjadi kepala di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Diberkatilah setiap umat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang saudara diberkati sama-sama katakan amin. Kita memberi dengan hati yang bersuka cita ya saudara. Menyanyi pujian ini mengaminkan firman Tuhan tadi. Allah kita Allah yang sama. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar
berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami melihat begitu dahsyat Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu menunjukkan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati Tuhan jemaat di tempat ini yang sudah memberikan persembahan Tuhan sebagai tanda cinta kami kepada Engkau Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami memiliki kuasa dan otoritas sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami katakan bangsa ini bangsa yang makmur, bangsa yang sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan. Mulai dari pusat Tuhan, mulai dari rayon, begitu juga Tuhan dengan GBI Wow Tuhan. Kami memberkati Tuhan Pak Iwan, Bu Ola sekeluarga Tuhan sebagai gembala kami. Kami katakan mereka Tuhan sehat kuat untuk menggembalakan di tempat ini. Apapun yang mereka usahakan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati umat Tuhan di tempat ini. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan pekerjaan kami, semuanya diberkati. Dan kami akan melihat tahun ini tahun amin untuk setiap janji-janji Tuhan. Kami akan melihat Tuhan usaha-usaha anak-Mu diberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah selamanya sampai akhir kan ku serukan, terpujilah Tuhan, kekasih-kekasihnya Tuhan, biji matanya Tuhan yang diukir di telapak tangannya Tuhan. Marilah kita mengangkat kedua belah tangan kita dan menerima berkat dari Tuhan. Dan sebelumnya Tuhan, hamba-Mu berdoa. Mari kita arahkan tangan kita buat Pak Robert, buat Jalit, buat Ariel. Tuhan, terima kasih buat keluarga ini. Bukan mereka yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang sudah pilih dan tetapkan mereka menjadi milik kepunyaan-Mu sendiri. Dan sebagaimana yang Roh Kudus taruhkan di dalam hati hamba-Mu Tuhan, Pak Robert, Tuhan katakan, Tuhan menjadikan engkau bukan cuma sebagai hamba, tetapi engkau adalah rekan sekerja Allah. Tuhan mau engkau menyatakan kuasanya, menyatakan kasih-Nya, menyatakan kemuliaan-Nya lewat kehidupan-Mu, lewat keluarga-Mu. Sehingga orang-orang yang mengenal engkau, mereka diberkati, mereka mengenal Tuhan lewat kehidupan-Mu dan keluarga-Mu. Terima kasih Tuhan buat keluarga ini, kami mengucap syukur Bapa. Sekali lagi hamba juga mengucap syukur Tuhan buat anak-anak-Mu yang sudah membawa persembahan perpuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur apapun itu bentuknya. Tuhan, kami bisa membawa kembali karena Tuhan sudah lebih dulu memberkati kami. Ini adalah ucapan syukur terima kasih kami kepadamu Tuhan. Sebagaimana ada tertulis, kami mau mengaminkan hal itu Tuhan di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan katakan, ujilah aku. Tuhan katakan, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebutkan kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Tuhan, terima kasih, hamba-Mu juga berdoa Tuhan bagi
pelayan-pelayan-Mu Tuhan di rumah-Mu. Kami semua yang melayani di rumah Tuhan. Kami semua yang peduli akan rumah-Mu. Sebagaimana ada tertulis seperti Daud. Dia disebut the man after God's own heart. Karena dia peduli akan rumah-Mu. Aku percaya Tuhan buat para pengerja-Mu juga di tempat ini Tuhan. Tuhan membalaskan buat mereka berlipat kali ganda. Dan sebelum kami kembali Tuhan, kami mau menerima berkat yang daripada-Mu sendiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkatilah apa yang dikerjakan oleh tanganmu dan dijadikan Tuhan berhasil. Tuhan menganugerahkan kepadamu hikmat dan pengertian. Sehingga di tangan kananmu ada umur panjang. Dan di tangan kirimu ada kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan. Terima kasih Bapa, damai sejahtera yang dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Selalu ada bersama dengan kita. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Namamu